Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Seperti biasa kita terbang kembali di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan sore ini untuk melihat dari situasi atau hasil pengerjaan pada hari ini. Dan langsung saja kita melihat di bagian sebelah kiri trek lurus, yaitu pembuatan di sini untuk gardu PLN sudah siap untuk dilakukan progres pengecoran. Kita bisa melihat untuk kerangka besi sudah dirakit di atas itu. Dan di depan ini merupakan bangunan tower race control, di mana saat ini ya di kesempatan sore kita pantau bersama-sama. Pemasangan untuk kerangka atas atau kerangka atapnya sudah mulai dikerjakan, luar biasa sekali ya, cepat sekali progres perakitannya. Karena memang tinggal dipasang saja, sudah diukur ya, semuanya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sudah disiapkan. Dan kita bisa melihat di bagian sebelah kiri yang sudah dilakukan pengecoran itu untuk pemasangan atapnya ini ya, sampai sore ini masih terus berlanjut. Dan perlu diketahui bahwa untuk arsitektur atau model dari atapnya sendiri mengikuti dari gaya seni atau tradisi atau kesenian Lombok umumnya ya. Jadi di sini kayak bentuk lumbung guys ya. Jadi ini adalah bangunan tradisional masyarakat Lombok yang dimana dahulunya bangunan berbentuk seperti itu ya, tempat menyimpan makanan. Dan saat ini di sini diikuti oleh bangunan yang berbentuk modern yang masih mempertahankan arsitektur untuk mencampurkan dari kesenian masyarakat Lombok dengan gaya modern tentunya ya, dibuat di sini untuk bagian atap di area tower race control. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang berada di bagian sebelah kiri. Di sini merupakan area garasi untuk pedok yang akan dibangun, di mana di sini bisa terlihat untuk perakitan besi sudah semakin memanjang saja pada sore ini. Dari tunnel pertama menuju ke area tower race control sedikit lagi akan terselesaikan. Di depan sana dirakit besi sepanjang sampai menuju ke area race control ya, untuk bagian depannya nanti, di mana untuk parkir para motor pembalap maupun untuk bengkel tentunya supaya kuat di bagian bawahnya. Dan kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi di sini, yaitu pengecoran di lantai dasar seperti yang kita lihat pada sore ini. Kita ambil video jam 5.30 ya, hampir jam 6 ini, sudah sore sekali, tapi para pekerja masih terus melanjutkan progres pengerjaannya untuk menuntaskan dari pengerjaan yang ada di bagian area pedok maupun race control dan pengerjaan lainnya. Dan di sini bisa terlihat untuk perakitan besi masih berlangsung pada sore ini, bisa diperhatikan bersama-sama. Besi ini nanti kita belum tahu kegunaan sebagai apa. Mungkin akan digunakan sebagai kerangka atas untuk bangunan untuk bangunan race control, atau mungkin digunakan sebagai ditempatkan di lantai ini ya. Kita belum tahu. Kita akan sama-sama untuk memantau video selanjutnya nanti. Kita lanjut lagi untuk melihat di bagian medical center pada kesempatan sore ini. Terlihat di sini sudah mantap sekali ya, sempurna untuk pemasangan di bagian material yang sudah disiapkan bentuk modular untuk medical center sudah siap. Di sini sekarang lagi dikerjakan di bagian kabelnya, bisa dilihat di sini para pekerja masih terus melakukan progres penyelesaian di bagian kelistrikan tentunya ya. Kabelnya dicek semuanya untuk kesempurnaan. Nantinya mungkin belum kita ketahui atapnya seperti apa, kita akan lihat bersama-sama. Jadi nanti atapnya di sini mungkin akan berbentuk seperti biasanya bangun modular, atau mungkin agak seni sedikit, kita belum tahu. Kita akan bersama-sama nanti untuk melihatnya. Jadi untuk pengerjaan di sini sudah dianggap luar biasa sekali, cepat sekali progres aktivitas yang dilakukan untuk pengerjaan di bagian medical center. Semakin yakin kita dengan melihat situasi saat ini bahwa mega project ini akan terselesaikan, dan kita berharap semua progres pengerjaan akan berjalan lancar ya, tanpa ada kendala, supaya kita bisa mengadakan balapan nanti di tahun 2021
maupun di tahun 2022. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita melihat keseluruhan trek lintasan. Tetapi sebelum itu, seperti biasa di sini ya, kita sudah berada di depan tunnel pertama yang ada di trek lurus ini. Kita akan perhatikan untuk melihat situasi dan kondisi pada sore ini, di mana di sayap tunnel pertama ini semuanya terus dilakukan progres, yaitu pemolesan di bagian sebelah kiri dan kanan untuk temboknya. Terlihat ya, rapi sekali. Dan untuk penempatan mesin tinggal ditaruh saja. Untuk pengecoran di sini, untuk di bagian penempatan box control, untuk penempatan mesin sudah sip, tinggal ditaruh saja tentunya. Dan di bagian sebelah kanannya, seperti yang kita lihat di sini, masih ramai dikerjakan tentunya untuk pengurasan di bagian box kontrolnya untuk lumpur yang masih ada di sana. Di sini para pekerja masih terus melakukan progres pengerjaan sampai sore ini di bawah sana. Ramai sekali bisa kita perhatikan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian temboknya terus dikerjakan di sini ya, untuk pemasangan instalasi listrik tentunya nanti akan menyala dan bisa dioperasikan seperti di tunnel kedua tentunya. Luar biasa. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang ada, dan kita berada di trek lurus menuju tikungan pertama, di mana untuk penanaman rumput di bagian sebelah kanannya sudah terkoneksi, bisa kita perhatikan bersama-sama. Di penempatan untuk concrete barrier maupun debris fan, safety fan sudah mantap sekali di bagian sebelah kanan, terlihat jelas. Begitu juga untuk bagian sebelah kiri, di sana akan terus dilakukan ya untuk penaruhan di bagian dinding pembatas untuk di lintasan sirkuit Mandalika secara keseluruhan. Dan saat ini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua, di mana kita juga akan melihat nanti di depan sana untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan pada hari ini ya, dari sambungan tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8 di depan sana sampai 9. Luar biasa sekali untuk hari ini. Aspal terpanjang tentunya dilakukan di bagian run off sebelah kiri yang ada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Ya, di tikungan kedua menuju ke-3 dan ke-4 ini yang sudah dilakukan progres pengaspalan kemarin, terlihat sudah semakin jelas saja. Baik pengerjaan di bagian area gravel sudah fix di bagian sebelah kanan ini ya, sudah rata sekali bisa diperhatikan. Di bagian sebelah kiri juga mulai dilakukan di sana untuk penghamparan. Tinggal sedikit di sana masih belum terkoneksi karena memang masih digunakan sebagai jalur seperti yang kita ketahui untuk membawa material ke bagian tengah lintasan. Ya, di bagian area run off sebelah kanan ini masih belum dilakukan lapisan pertama maupun lapisan kedua. Kita akan tunggu saja untuk progres selanjutnya di sini. Masih belum disambung, di sini akan segera dilakukan ya. Kita tunggu saja. Di sini akan dilakukan sampai menuju tikungan ke-5 ya, di sana untuk bagian long lap penalty-nya maksud kita menuju tikungan ke-5. Ya, jadi kita akan pantau pul lintasan buat kalian semua tentunya supaya kita bersama-sama untuk mengetahui dari hasil dari capaian sampai sore ini sampai batas mana. Jadi inilah dia sirkuit MotoGP Mandalika yang kita punya. Kita lanjut lagi untuk menelusuri pul lintasan pada sore hari ini, dan buat teman-teman yang baru bergabung perlu diketahui ya, mungkin masih ada yang belum tahu yang baru bergabung tentunya. Sirkuit MotoGP Mandalika ini mempunyai panjang 4,31 km dan mempunyai 17 tikungan, di mana pengaspalan terus berlanjut hari demi hari untuk mengejar target tentunya. Dan di depan ini merupakan sambungan yang dilakukan tadi siang dari sambungan tikungan ke-7 ini, atau dari tikungan ke-6 menuju ke-7 ini sampai menuju tikungan ke-9. Untuk sesore ini masih terus dilakukan untuk pengecekan dari hasil yang dilakukan tadi, yaitu pengaspalan di bagian run off, yaitu aspal AC base yang dilakukan di sini ya, bukan AC binders.
Ini AC base, aspal pertama untuk bagian run off yang berada di bagian sisi sebelah kiri dari tikungan ke-7 menuju ke-9 ini. Ya, batas pengaspalan tadi sampai di sini bisa kita lihat sambungannya. Mungkin akan dilanjutkan lagi nanti malam atau besok pagi. Kita akan sama-sama untuk memantau. Jadi inilah dia situasinya sampai sore ini. Sudah jam 5.40 ini ya, kurang lebih ya. Sudah sore ini, jadi para pekerja sudah mundur untuk segera melakukan rehat ya, istirahat, break sebentar tentunya. Nanti akan dilanjutkan lagi setelah habis sholat maghrib untuk dilembur di titik pengerjaan yang sudah ditentukan. Semakin terlihat jelas progres aktivitas yang ada di lintasan sirkuit Mandalika kita. Bisa terlihat dari ketinggian ini, kita tarik ke belakang untuk melihat situasi di sana yang sudah dilakukan progres pengaspalan dan akan segera besok dilanjutkan lagi untuk pengaspalan lanjutan. Kita tunggu saja di mana titik yang akan dilakukan, kita akan liput tentunya eksklusif buat kalian semua. Dan di sini di tikungan ke-10 luar biasa sekali, semuanya sudah siap di sini. Untuk drainase horoton sedikit yang dikerjakan di sana sudah fix. Jadi ditinggikan sedikit ya, gampang sekali untuk pengerjaan di drainase horoton, jangan khawatir kawan-kawan ya. Jadi banyak yang komentar juga masalah drainase horoton yang dikerjakan, tidak semua ya. Hanya di beberapa titik saja seperti di tikungan ke-9 kemarin dilakukan, begitu juga di tikungan ke-10 sedikit dan tikungan ke-13 tentunya sedikit ya dikerjakan untuk pengerjaan di bagian drainase horoton yang untuk ditinggikan sesuai dengan elevasi yang sudah disiapkan untuk lapisan ke berikutnya. Ya, kita bisa melihat di sini untuk pengerjaan di bagian debris span atau bagian dinding pembatas terus dilanjutkan progresnya. Di sini bisa terlihat ya di bagian sisi sebelah kiri, di tepatnya di bagian langsung terhubung ke laguna ini. Luar biasa sekali untuk aktivitasnya terus dikerjakan. Tidak hanya difokuskan di bagian pengaspalan seperti yang kita ketahui guys ya. Terus dilakukan progres pengaspalan di bagian run off maupun trek lintasan, dan terus dikerjakan juga di bagian area gravel, rumput maupun di bagian drainase horoton yang diperbaiki di semua titik yang dibutuhkan. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat dari situasi yang ada, dan saat ini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ya. Sorry tadi ada sendawa sedikit. Ya, jadi di sini sudah bisa terlihat jelas untuk aktivitas pengerjaannya di bagian track lane sudah mantap sekali. Sudah dilakukan pembersihan ya. Jadi di sini akan dilanjutkan progres pengaspalan lanjutan tentunya di bagian trek lintasan. Dan beralih ke bagian sebelah kanan inner surface road yang berada di sini sudah dilakukan progres aspal juga tadi ya bersamaan, bisa diperhatikan. Jadi di sini akan terkoneksi semuanya di bagian inner surface road, tinggal di bagian sebelah kanan yang masih jadi pertanyaan kita bersama-sama. Tapi memang di sana sudah bersiap-siap, mereka semua sudah tahu kalau memang itu akan segera dipakai dan mereka akan segera pergi tentunya sudah secara baik-baik, tidak ada masalah guys. Ya, kita lanjutkan lagi untuk melihat situasi yang berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, di mana di sini untuk penaruhan di bagian lapisan untuk run off yang berada di sini sudah mulai ditumpukkan. Dan begitu juga untuk pengerjaan di bagian penempatan rumput nantinya di bagian sebelah kanan atau di bagian sebelah kiri inner surface road yang berada di tikungan ke-14, 15 sampai ke-17 ini sudah dilakukan penghamparan. Maka akan segera dilakukan untuk penanaman rumput yang sudah dibawa tadi yang ditumpukkan di bagian sisi tikungan ke-16 sana. Di bagian sebelah kiri untuk area outer masih kita menunggu ini untuk progres lanjutannya. Kita akan bersama-sama untuk mendoakan supaya progresnya segera terselesaikan, supaya nanti kita fokus untuk progres lapisan kedua di bagian track lane yang berada di sirkuit MotoGP Mandalika ini.
Ya, jadi kita sudah kembali lagi di penerbangan awal kita dan kita sudah menelusuri semua lintasan yang ada dari trek lurus sampai kembali ke trek lurus lagi ini. Dan di depan ini bisa kita perhatikan untuk progres pengerjaannya masih terus berlanjut sampai sore ini. Ini sudah jam 5.50 tentunya 20 menit kita terbang untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika secara detail untuk hasil dari capaian sampai sore ini. Dan kita kembali lagi untuk melihat sedikit di sini untuk pengerjaan di area tower risk control, di mana pengerjaan saat ini tengah terus dilakukan, yaitu perakitan untuk kerangka atau atap yang di sini bisa terlihat para pekerja di atas sana ya masih terus melakukan progres pengerjaannya tanpa takut ketinggian ya, luar biasa sekali. Memang mereka sudah teruji guys ya. Jadi jangan coba-coba ya untuk naik dengan ketinggian seperti itu, karena memang mereka sudah biasa melakukan untuk bangunan-bangunan tinggi ya, yang 5 lantai maupun ratusan lantai sudah terbiasa untuk PT ini atau para pekerjanya untuk mengerjakan hal seperti ini. Dan di sini untuk rangkanya seperti yang kita ketahui akan dipasang di bagian sisi sebelah kiri dan kanan, dan di bagian tengah masih belum tahu kita apakah nanti akan datar atau akan dipasang slope di sini untuk menuju ke sisi kiri dan kanannya. Kita masih belum tahu untuk modelnya, tapi untuk bentuk bangunan seperti yang kita bilang tadi ya, masih mempertahankan untuk gaya arsitektur yaitu kesenian masyarakat Lombok, yaitu lumbung ya bentuknya. Kalau kita lihat dari sisi sebelah sini luar biasa sekali. Jadi kita semakin optimis dan selalu akan memantau buat kalian semua untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan yang ada. Ya, jadi inilah situasi dan kondisi sampai sore ini di lintasan street sirkuit Mandalika. Semakin mantap saja progres aktivitas yang berlangsung di sini. Terus dikebut siang malam, dan malam ini akan dilemburkan juga untuk perakitan di kerangka ini sendiri. Jadi besok pagi akan berubah ya. Kita lihat saja untuk situasi dan kondisinya. Dan mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Untuk itu, apabila di narasi saya ada yang salah, mohon dimaafkan tentunya. Akhir kata mungkin sampai di sini saja ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampeasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.